Semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Prasetya dengan NIM J141041056. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu cash flow atau arus kas serta kriteria investasi yang telah saya pelajari di perkuliahan yang menggunakan studi kasus usaha budidaya lidah buaya. Nah, sebelum itu, cash flow atau arus kas merupakan laporan yang menunjukkan aliran uang masuk dan uang keluar selama umur proyek. Cash flow ini juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu usaha mampu menghasilkan keuntungan dan layak untuk dijalankan. Dalam analisis cash flow, terdapat dua komponen utama yaitu inflow dan outflow. Inflow ini adalah seluruh penerimaan yang diperoleh usaha. Pada proyek budidaya lidah buaya ini, inflow berasal dari penjualan hasil produksi lidah buaya, penjualan anakan lidah buaya, serta nilai sisa aset pada umur proyek. Nah, total penerimaan ini menjadi sumber pendapatan utama usaha. Sedangkan outflow adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Outflow ini terdiri dari biaya investasi awal, seperti pembangunan sumur, saluran pengairan, terus gudang, kendaraan operasional, alat pertanian, bibit lidah buaya, pompa air, dan timbangan besar. Selain itu juga terdapat biaya operasionalnya kayak kayak sewa lahan, terus tenaga kerja, pemeliharaan, pajak, dan pada skenario tertentu ditambah dengan pembayaran pinjaman atau kredit. Selisih antara inflow dan outflow disebut net benefit atau manfaat bersih. Nah, ini. Jadi, kalau nilai net benefitnya itu positif, maka usaha itu menghasilkan keuntungan pada periode tersebut. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti pengeluarannya lebih besar dibandingkan penerimaan. Seperti ini. Ini dia negatif 85 juta, karena ini masih tahun pertama, jadi biaya investasinya itu belum balik modal. Nah, di tahun keduanya dan seterusnya itu udah mulai mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta ke atas. Nah, setelah cash flow udah disusun nih, langkah berikutnya adalah melakukan analisis kelayakan investasi menggunakan beberapa kriteria investasi. Nah, kriteria yang pertama itu adalah Net Present Value atau NPV. NPV ini digunakan untuk mengetahui selisih antara nilai sekarang dari manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan selama umur proyek. Nah, pada perhitungan tanpa kredit ini, ya, NPV. Nah, nih 85 juta 473. Nah, ini tuh yang tanpa kreditnya ya. Nah, kalau dengan kredit itu ada di 49 juta. Nah, karena kedua nilai NPV itu lebih besar dari nol, maka proyek dinyatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada kriteria kedua yaitu IRR atau Internal Rate of Return. IRR ini merupakan tingkat pengembalian investasi yang menunjukkan kemampuan proyek menghasilkan keuntungan. Pada perhitungan dengan kredit ini diperoleh IRR sebesar 22,68, sedangkan di tanpa kredit ini IRR-nya sebesar 35
56,98%. Nah, nilai IRR ini yang lebih besar daripada tingkat suku bunga atau diskon rate, menunjukkan bahwa proyek masih menguntungkan dan layak untuk diteruskan. Kriteria ketiga ini ada net benefit cost ratio atau net BC. Net BC ini membandingkan nilai manfaat bersih dengan biaya yang telah dikeluarkan. Nah, pada analisis tanpa kredit ini diperoleh net BC sebesar nih, net BC nih, net BC nih 2,2. Nah, sedangkan di kreditnya itu di sini 1,63. Karena nilainya lebih dari satu, jadi maka setiap Rp1 itu dapat menghasilkan 1,63 rupiah gitu. Jadi setiap 1.000 yang dikeluarin itu setiap rupiah ya, ya setiap Rp1 yang dikeluarin mendapatkan 1,63 kalau dengan kredit. Kalau yang tanpa kredit ini kita dapat 2,2 rupiah gitu. Jadi setiap Rp1 yang kita keluarin kita dapat 2,2 rupiah gitu. Lalu ada kriteria keempat yaitu gross benefit cost atau gross BC ya. Rasio ini membandingkan total manfaat dengan total biaya tanpa memperhitungkan manfaat bersih. Jadi hasil perhitungannya itu menunjukkan gross BC sebesar berapa ya? Nah ini 1,35 di tanpa kredit dan dengan kreditnya itu 1,18. Nah karena keduanya lebih besar dari satu, jadi proyek ini tetap dinyatakan layak. Kecuali kurang dari satu, kalau kurang dari satu berarti itu perusahaan bakal rugi. Nah di kriteria terakhir ada payback period atau lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal investasi yang telah ditanamkan. Jadi kayak kita udah investasi banyak-banyak nih. Kapan sih kita bakal dapet pengembalian dana atau keuntungannya buat balik modal? Nah, berdasarkan hasil perhitungan di Lidah Buaya ini ada dapat dikembalikan selama 5 tahun, 6 bulan, 10 hari. Jadi semakin cepat periode pengembalian modal ini, maka semakin baik kondisi investasi tersebut. Berdasarkan seluruh hasil cash flow dan kriteria investasi, dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya lidah buaya yang dianalisis ini memiliki prospek yang baik.